Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum saya lanjutkan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, dalam hadisnya Nabi, idza dakhala ahadakumul masjid, narikotama kurilalenna masigi fala yajlisa aja mutuda hatta yusalli rak'atain, gangka masem pajamu buan rekam. Ini hadisnya Nabi. Makanya melalui kesempatan ini, supaya kita mengambil sunnah, khususnya yang belum sempat sholat sunnah. Bagi bapak ibu yang merasa belum sempat sholat sunnah, ketika masuk dalam masjid ini, tolong kita baca zikir ini: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu dibaca 4 kali. Ini adalah pengganti daripada sholat sunat ketika kita masuk ke dalam masjid, supaya malam ini kita semua dapatkan berkah. Yang kedua, ketika kita mendengarkan namanya Rasulullah disebut, maka si boleh-boleh tamas salawat lurina bitta meskipun dalam hati. Al-bakhil tausiki nasiki man sukirtu indahu falam yusalli alayya, tumin kelingingi asakuri tepu nadik nas salawat luria tausiki nasiki sinina atau tepat nupung Allah subhanahu wa ta'ala ke hadir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati kelahirannya malam ini, dilahirkan di hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Berarti bapak ibu, lebih ni sisep butauna angka purana ijajian Nabi tak sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah kurang lebih toni sisep butauna iparingati ajajingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang ada pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat, makadah magiru nabitah dikna rijajian ri as-sumalabi kega as-sumalabi bapak ibu ya naritu as-suna juma'i. Kenapa dikatakan hari Jumat adalah hari yang mulia? Nasaba as-suna juma'i sayyidul ayyam, pangulunna sininna as-sowe. Kemudian kenapa Nabi tidak dilahirkan di bulan yang mulia? Kega ulan malakbi ulan Ramalan. Kenapa bulan suci Ramadan dikatakan bulan mulia? Karena bulan suci Ramadan mendapat gelar Sayyidus Syuhur, pangulunna sininna ulangi.
perlu kita pahami bersama. Seandainya Nabi tah rijajian ri asso malabie yarega ri ulum malabie, bisa jadi ada ungkapan manusia mengatakan bahwa pantas Rasulullah itu mulia. Kenapa pantas mulia? Dilahirkan di hari yang mulia atau bulan yang mulia. Makanya pun Allah Ta'ala dikna pajanji turiya masinna ri'as malabie nania ulam malabie. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan kepada kita semua manusia, maka itu Nabi Tamalabi bukan karena waktu, Nabi mulia bukan karena hari, Nabi mulia bukan karena bulan, akan tetapi Bapak Ibu malabbi Nabi ta nasabak sak nami mato Nabi Tamalabi mapamula capak kajena letu capak gemetna malabbi manang jamaah dimuliakan Allah. Bahkan amo asenna Nabi Tamalabi to. Makanya ya kun kata tepui asenna Nabi ta dengan salawat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memperhatikan orang itu. Sekali lagi, jika ada orang yang sebutkan nama Nabi dalam salawat, artinya ketika dia bersalawat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memperhatikan orang itu. Makanya di antara banyaknya doa dalam kehidupan kita ini, doa yang sangat luar biasa itu adalah salawat. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56 Allah menjelaskan, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Di dalam ayat ini tambah Allah tidak langsung memerintahkan kepada kita untuk bersalawat kepada Nabi. Bisa kita teliti ayat ini. Di dalam ayat ini diktat penasuruh kipuangi maka ada itu mata pae as-salawat kuri Nabi Muhammad. Tidak. Tetapi jamaah dimuliakan Allah, di dalam ayat ini Nabi sengiki jolo pun Allah Ta'ala, napa pahangi ki jolo pungi makadah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, majepu iya nasapungi si bawa malaikatku masalawai lori Nabi Muhammad. Pertanyaan, magi pun Allah Ta'ala Nabi sengiki, maka da iya tu si bawa malaikatku masalawat matokka lori Nabi Muhammad, magi Nabi sengiki supaya megalak salawat tak lori Nabi tah. Ini intinya. Magai nasabak punyi lagi masalawat lori Nabi Muhammad. Jadi kau tahu angka pahanna, angka papejapunna, insya Allah pasti megalak salawat naku Nabi tah. Magai nasabak maka di atinna ilalang punyi lagi malaikat lagi masalawat lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata kunci salawae ia neritu jama-jama puang, maka dia guruta ia komelo ko na puji mu pungala Ta'ala pegau i na pegau ipuangi, pegau i na pegau ipuangi, aga perintah na puangi na pegau pungala Ta'ala ia neritu salawat. Pungi suruh ki mas sempajang dina sempajang pungi, pungi suruh ki mas seka dina seka pungi, tapi pungi suruh ki mas salawat ku nabita amo pungi mas salawat ku nabita, berarti salawae jama-jama puang tak katani masai supaya engkau bakal tak dalam kehidupan ini aja temasaras salawae. Makanya seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab, dia katakan sama Nabi, ya Rasulullah, inni aksirus salata alaika meloka pamegaihi salawat kuluridi pakum aj'alu laka salati, bagaimana semestinya saya banyak salawat kepadamu.
nasang Ubay aga nasa nabita masyita iko mani siagi mo poji, maka day Ubay bin Ka'ab arrubo sa perempat waktuku saya menggunakan bersalawat kepadamu aga nasa nabita masyita iko mani fa in zidata bahwa khairul lakah, tapi komiuput tambah-tambah ini itu lebih bagus bagimu. Ini luar biasa. Kemudian maka ada si Ubay bin Ka'ab as-sulus sepertiga waktuku ya Rasulullah, saya menggunakan bersalawat kepadamu. Aga si bape balin na nabita masyita iko mani fa in zidata bahwa khairul lakah, tapi komelo ko tambah-tambah ini itu lebih bagus bagimu. Maka dasisengi Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah aja'alu laka salati kullaha, sinina waktuku milumana ngapakai masalawat loriko. Aga jawaban nabita, Nabi tidak mengatakan lagi masih ta'ikum ini. Kenapa? Karena Ubay mengatakan seluruh waktuku saya menggunakan bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Aga nasa nabita, maka demi nabita izan ya kumaki itu caramu miro ko pakimana ngiwattumu masalawat loria, maka demi nabita tupahammaka, Allah akan mengeluarkan kamu dari kesusahan hidup. Ini luar biasa ini. Kemudian kata Nabi, wa yukfaru laka zambu, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosamu. Makanya malam ini saya ingin mengajak jamaah, usahakan Bapak Ibu 24 jam kurang lebih 1440 menit, usahakan hadirin sekalian perbanyak salawat kepada Nabi, minimal 100 sehari semalam. Usahakan ini. Tapi Bapak Ibu, saya sudah beberapa kali membuktikan yang namanya salawat. Tapi pernah kami diundang ceramah, waktu itu hadirin sekalian hujan deras. Kebetulan rumah sigi di penapura ipalpungi, jadi kubosi matanrang ngero unin nabusi kusenge, sehingga tidak kedengaran dalam masjid ceramah. Makanya saya mengatakan kepada jamaah, milo kiga papa di busi metik mana jamaah, insya Allah Ustaz, saya katakan sama jamaah, kita bersalawat kepada Nabi 10 kali, hitungan ke 10 hujan deras ini akan berhenti. Jadi saya mengajak jamaah salawat. Salawat yang kami gunakan adalah salawat yang sangat luar biasa. Itu adalah salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Jadi kita bersalawat di masjid, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabe itu pas hitungan ketujuh. Hitungan ketujuh apa yang terjadi? Pinak malat da ibu siye. Dikna milupa ibu siye. Ini sudah hitungan ketujuh. Pinak malat da ibu siye. Apa yang terjadi? Natiringi kapusa ko yase. Macakik manang ajiku jamaah dimuliakan Allah. Tindri-tindri kak tamotaku yang kehadir. Hitungan ke-8 hujan tambah deras, tinggal 2 kali salawat. Kan saya tadi katakan di masjid itu bahwa hitungan ke-10 hujan berhenti. Ini sudah hitungan ke-8 hujan tambah deras. Saya berdoa dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hitungan ke-9 hujan langsung, istilahnya tapa pena busir. Kemudian
Pas hitungan ke-10 hujan langsung berhenti. Ini banyak sekali Bapak Ibu keajaiban yang terjadi pada orang-orang yang banyak bersalawat kepada Nabi. Makanya saya sampaikan kepada jamaah, jika kita mengatakan cinta kepada Nabi, maka kuncinya perbanyak salawat. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aksarum alayya salatan. Orang-orang yang dekat dengan Nabi di akhirat itu adalah orang yang banyak salawatnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama yang harus kita perbanyak. Kemudian Nabi dilahirkan di hari Senin. Kenapa bukan hari Ahad? Kenapa mesti Senin? Senin ini Bapak Ibu bahasa Arab. Apa artinya Senin? Dua. Jadi Ahad itu 1, Isnain 2, Salasa 3, Arba 4 dan seterusnya. Tabe. Nabi dilahirkan di hari Senin. Senin itu artinya 2. Berarti Nabi itu cuma 02. Nabi bukan 01. Siapa 01? Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya sampaikan di tempat ini? Tabe, sejak kecil kami menggeluti ilmu tasawuf, dan kami sudah keliling di Sulawesi Selatan ini Bapak Ibu, bahkan di luar Sulawesi, mencari guru untuk pemahaman ini. Ternyata banyak sekali di kalangan orang tua kita yang keliru. Dia menganggap bahwasannya Rasulullah itu adalah 01. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada tarekat seperti ini. Makanya melalui kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa di dalam Al-Quran itu jelas Allah katakan, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Itu jelas dasarnya. Maka dia Allah Ta'ala, Muhammad akadakoh, saya adalah manusia mislukum, semisal kalian. Jadi Nabi ta maliwasam matoh, cuma liwasan na Nabi ta dek napala liwasat ta. Nabi ta cakkaruduk mato, tapi cakkaruduk na Nabi ta dek napala cakkaruduk ta. Idi mapusat mato, Nabi ta mapusat to, cuma pusat na Nabi ta dek napala pusat ta. Idi pusat na Nabi ta mawangi magatosi di pusat ta, tapi sama-sama keringat. Makanya kita dengan Nabi istilahnya sama tapi tak serupa. Sekali lagi, sama tapi tak serupa. Itulah perbedaan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi dilahirkan 12 Rabiul Awal. Kenapa bukan 11? Kenapa bukan 13 dan seterusnya? Kenapa mesti angka 12? Saya mohon maaf, ini bukan ilmu cocoklogi, tetapi makom matir atau ranafung Allah Ta'ala. Ternyata inti ajaran Rasulullah itu ada 3. Ini inti ajaran Rasul ada 3. 1, rukun Islam. 2, rukun iman. 3 adalah ihsan. Terpahami? Ini intinya ajaranna Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Tabi meraja. Hadis yang menjelaskan tentang Islam, iman, dan ihsan. Hadis ini maka deh ulama hadis iana tu yasang indok na hadis. Selama ini yang kita pahami Bapak Ibu, indok namanya kurangnya, tegi indok na kurangnya. Surah Al-Fatihah itu dijuluki Ummul Quran, indok na kurangnya. Tapi engkau tu yasang Ummus Sunnah, indok na hadis. Kaya kenapa telari ulama hadis ya seni indok na hadis ya nari itu hadis yang menerangkan tentang Islam, iman, dan ihsan. Tapi meraja, berapa rukun Islam? 5. Rukun iman ada berapa? 6. Berarti tapasi tambah gari 5 tambah 6 berapa? 11. Kemudian ihsan 1. 11 tambah 1 berapa?
12. Subhanallah, Rasulullah dilahirkan 12 Rabiul Awal, menandakan bahwa inti ajaran Rasulullah itu ada 12. Dan ternyata Bapak Ibu, inti ajaran Islam, inti ajaran iman, inti ajaran ihsan cuma satu. Apa intinya? Intinya ini Bapak Ibu, la ilaha illallah. Ternyata diteliti Bapak Ibu, la ilaha illallah ini jumlah hurufnya itu ada 12. Tamapaku yang kehadir, subhanallah. Makanya saya ingin sampaikan kepada jamaah, dua agama dalam kehidupan kita ini aja temasrangnya. Satu salawat, yang kedua zikir la ilaha illallah. Dalam salah satu hadits qudsi, maka dai pun Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadits qudsi, man qala la ilaha illallah khisni, nigi maka dah la ilaha illallah itu adalah bentengku. Wa man dakhala khisni, na nigi tama ilalanna bentengku, amina min azabi, maka dia selamat dari siksaku. Intinya saya sampaikan kepada jamaah, ketika Bapak Ibu mengucapkan la ilaha illallah dari lubuk hati ibu yang paling dalam, maka insya Allah kita sudah masuk dalam tanggungan Allah. Makanya ahli zikir la ilaha illallah sampai hari ini tidak ada yang menderita hidupnya. Adakah ahli zikir hadirin sekalian yang hidupnya menderita, melom mandre dengan andre, melom balanca dengan balanca? Belum ada jamaah dimuliakan Allah. Kenapa? Ketika diucapkan la ilaha illallah dari lubuk hatinya yang paling dalam, ikhlas dalam ucapannya, maka orang itu masuk ke dalam bentengnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya teringat beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu, saya mendaftar Satpan. Alhamdulillah saya diterima. Waktu itu jamaah dimuliakan Allah, ketika saya jaga apa yang saya sering baca, yaku usulu ipalae, usulu pintue degagaling ubaca sangadina la ilaha illallah. Kurang lebih 15 tahun kami jadi satpan di Bulog, kantor Bulog Sigap jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah tidak pernah ada kejadian selama kami jaga temotakung. Kenapa? Barakatna la ilaha illallah. Tapi watiro Bapak Ibu mancaji sapanga makukuina Bapak Ibu paja nak mancaji sapang magi upaja. Nah sebab ia sengi sapang sampai mati tidak naik pangkat, maka lebih pajai. Jamaah dimuliakan Allah. Tapi waktu itu hadirin sekalian, angka tahu boleh belawah nitakah nasa angka gasila surat tak pacarama pak, maka daka magi nasa angka tu biasa lo kampungi persis tapata modeleta suara tak pada, maka dekatnya tu gaya nasa tania pak ustaz ya ro tania sapang ati kilala na pandangin tin na sapang iya. Jamaah dimuliakan, sisanya ada undangan ceramah lagi di kampungnya, lo si taneka bukan we ustaz angka tokoro pangkajene sapa persis ini suara tatapa tak bicara tak persis ini, maka tanya tuh kan tadi ya sapa miru tanya ustaz. Prinsip saya diga ke jama-jamang upusiri salama halala, maka tiap prinsipku aga gunana jama-jamangi makanja di itu masisa tu mengasi nariku jama-jamang harang aga gunana. Dunia ini hanya sementara Bapak Ibu. Jangan kita mau tertipu dengan kemegahan keindahan dunia yang hanya sementara ini Bapak Ibu. Dan apa yang kamu lakukan itu pasti kau pertanggungjawabkan jamaah dimuliakan Allah. Apalagi jika engkau makan mau pandrengi bini mau pandrengi anakmu, kullu lahmin nabata minal haram
pannaru aula bihi. Setiap daging yang tercipta dari sesuatu yang diharamkan Allah, degaga pacingi anu harangi, sangadina api ranaka pacingi jamaah dimuliakan Allah. Makanya apa artinya kita hidup bergeliman harta? Oto tak mega, galut tak mega, duit tak mega, ada gunanya reko anu haram. Akan gunanya jamaah dimuliakan Allah. Namun kehidupan tak serba sederhana, makan sederhana, rumah sederhana, pakaian sederhana, tapi dibalik kesederhanaan sesuatu yang dihalalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dengan kehidupan yang singkat ini jamaah dimuliakan Allah. Jangan kita menjual akhirat demi karena kehidupan yang singkat ini jamaah. Kita tidak lama hidup di alam ini Bapak Ibu. Ketika kita tinggalkan ini, selamanya akan kita menyesal jamaah dimuliakan Allah. Sedina atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya ingin sampaikan kepada jamaah bahwa la ilaha illallah ini Bapak Ibu sesuatu yang luar biasa dalam hidup. Jadi dua tiap malak dau pakai. Satu, salawat kepada Nabi. Yang kedua, la ilaha illallah. Dan bisa kita buktikan Bapak Ibu, bisa kita buktikan ini. Kalau ada di antara jamaah dalam tubuhnya ini kita rasakan sakit, misalnya ulut tamapadi atau isi tamapadi atau watat tamapadi, dan ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Bisa kita buktikan itu Bapak Ibu. Nah so iya tu nataliwat tapai ko puri kejadian. Misalnya mapat di ulut tak bacai la ilaha illallah atumpungi ko uluk mapat di. Artinya bayangan kita, hayalan kita, konsentrasikan itu la ilaha illallah tak tumpu iri ulu mapat di tak dengan izin Allah paji mapat di. Dan ini sudah banyak yang membuktikan. Misalnya tengah bening mapat di watak jamaah dimuliakan Allah, apa yang harus kita lakukan? Baca la ilaha illallah atumpungi korwatamu mapat di dengan izin Allah paji mapat di tamataku yang kehan. Makanya dia sikiri la ilaha illallah di umat serangi. Makanya saya sampaikan kepada jamaah, usahakan Bapak Ibu paksakan diri ucapkan ini, paksakan. Kenapa saya katakan paksakan? Tabe degaga sikri najami nabi takui puade isa suruga ki. Kalau diucapkan di akhir hidup ini, di nakada nabita ya kumali pacapur ngada subhanallah tama ko suruga. Ya kumali pacapur ngada Allahu akbar tama ko suruga. Si di bawah kalimat man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dahalal jannah. Aja lalu Bapak Ibu, jangan kita main-main dengan ini jamaah dimuliakan Allah. Makanya saya sampaikan kepada jamaah, paksakan dirimu selalu ucapkan ini. Kenapa? Kenapa harus kita paksakan? Kata kunci ala bisa karena biasa. Jangan Bapak Ibu berharap mampu mengucapkan kalimat itu ya kode tambah biasa. Mata pak bawa nih demu lepuadai ya kode mu biasa tamapaku yang kehandi. Maka tugas kita sekarang perbanyak latihan. Itu tugas taruh. Kenapa Ustaz harus diperbanyak latihan? Kata kunci, tidak ada orang hebat tanpa latihan. Perhatikan ini, Ronaldo jago mak golo, Messi jago mak golo, Magina jago. Tentu dia banyak latihan. Seandainya Ronaldo atau Messi turimon robak bolana tidak pernah latihan, saya sangat yakin dia tidak mungkin hebat jamaah dimuliakan Allah. Orang hebat itu karena latihan hadirin sekali. Maka kata kunci perbanyak latihan tak Bapak Ibu. Insya Allah komega latihan tak la ilaha illallah sehingga la ilaha illallah ini menyatu dalam kalbu. Usahakan di dalam hati kita itu cuma satu, la ilaha illallah. Paksakan diri hadirin sekalian, maka yakin dan percaya di akhir hidup kita akan mengucapkan la ilaha illallah. Ketika kita mampu ucapkan ini, kata Nabi, dakhal jannah mutamaki surga. Tabi maraja ang kata watun madang ditalkinkan la ilaha illallah di nulai puade, tapi aga nasa maka di watun madang andantor la ilaha illallah andantor bawa ni setepuh
dek nulis tepi la ilaha illallah andantor bawah maka di bali bolana we kesianu madang mana keturi maka ada andantor aga ya sang andantor mati bali bolana di sini masa di misalnya sangnya andantor ya sangnya andantor ujung pandang tator magi nero na puada waktu na madang nasabak jama-jaman nero tawi aheng jama-jaman ini matomiro aga-aga soni na puada. Ingat salah satu hadisnya Nabi, yamutul mar'u alama ya isu alaih, manusia mati dalam kebiasaannya. Jamaah dimuliakan Allah. Angka toto madang tanya andan torna tapo aga paling as kebetulan asan nabi nena asna madap pebenena bapak nama aga ki kasih engkana bapak nama aga ki bapak na maka dia paling bola asna tanajiti kuna tapu lakim nasade iya je kesina tapu asna nasade tania itu me tapu lakim asa nasaba itu lakim pak yoker wani-wani juga sama yoker, jadi hati-hati kiri pak yoker ya. Jamaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, manusia mati dalam kebiasaannya. Jamaah dimuliakan Allah, maka saya sampaikan kepada seluruh jamaah, sila suruki di mana temataku, apa artinya kita hidup ini mega waramparan kita dihormati ketika kita sekarat kita tidak mampu ucapkan la ilaha illallah. Harta tidak menjamin kau mampu ucapkan itu, jabatanmu, kedudukanmu tidak menjamin bahwa jika kamu kaya, tinggi jabatan dan kedudukanmu, banyak uangmu, pasti kamu mampu mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada jaminan. Yang ada jaminannya orang-orang yang istiqamah, sungguh-sungguh terus latihan. Paksakan dirimu selalu ucapkan la ilaha illallah. Paksakan diri kita jamaah dimuliakan Allah. Ketika kamu paksakan dirimu la ilaha illallah, terutama ini intinya di mana? Intinya kalau mau tidur tabe tanya toro HP patindro ki angka toto si komu mah HP na nara matindro angka toto si komu menonton na nara matindro berarti HP patindro televisi patindro. Hati-hati ke ini iya kanjakna iya kotomelo na matindro hadirin sekali ikanjakna ya. Dan ini oleh-oleh dari saya kepada jamaah sekalian, ya komiki matindro usahakan berwudu aja nih yolo aga gunanya itu jenis satu gunana deta katulu-tulu setan ya kong kata majin napasor matindro dena katulu-tulu setan itu. Yang kedua ya kong majin nih kinapasor matindro dena kena kia senge sihir santai taluh tanu karena ilmu ini masuk ketika orang tidur. Magai nasok kata matindro bapak ibu lo baki asenah lo baki itu kata matindro, makanya mudah kita dimasuki ilmu-ilmu hitam hadirin sekali. Pak Burana itu mah gampang, aga Pak Burana ajeneki napasoro matindro. Kemudian orang yang berwudu kemudian pergi tidur jamaah dimuliakan Allah, ketika dia bangun perasaannya segar, dan ini yang dilakukan Rasulullah. Kata Nabi, idza ataita majja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Yakumilo kosoro matindro ajenne koyolo pada jenne muna rekome kuma sempajang. Nabi tasuru kita matakung ke hadi pikuni di ustaz tawang ke beneta pikuni di tawang ke laketa tentu sige saki ustaz ya ku sige saki kan batal si jenne rusak si lo saki ma jenne iya men itu ya alasara gampang ya ku porki ma jenne si dia si ranjangi si dia waranjang dena tu sige sa tabe takaboro kayaro tabe bapak ibu pernah saya tanyakan sama guru ta ini di Sindram, ternyata ia kotomelo matindo to majenne bini to majenne na to sigisa maka di guru ta ditombo na rusa ko sigisa mokko magai tanah to jenne sampaja jenne tindro miasana di to marigago na ko sigisa ko. Jamaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bapak ibu ya ko sianreni ulut tak si bawa angka ngulange ajat ajami batura nasarangi rotita la ilaha illallah la ilaha illallah aja tamas sarangi ronara kimatin bapak ibu ina tu ya semak guru mate tabe ina tu ya bapak ibu mak guru mate ya ku angkat tu mapakuru carane riwat tumelona matindro makotoru matu carana ko belok mate. Kenapa saya katakan demikian? Kata Nabi, an-naumu akhul maut,
tinroy masih lesurang yang matenge tinroy masih lesurang yang matenge tabe magina kena bita tinroy masih lesurang yang matenge agak sabana iya ko matinroy tawoi masu isu mangatna iya ko mate tay masu nyawana utaneki si puagi ya sengi sumangat si banyawa maka de toriolota itu sumanga imbu nanyawai padai tapi dik nasin rupa-rupa makanya kumatindri tahu dik di petaselan dino di petaselan te kumatindri magai akatan ngen nyawai rutubui manipi itu mapaku yang ke hadir makanya unrot bapak ibu tak biasa ali tak mate tengerangi riwatu melo tak matindro makanya ku sendri diulut tak angka ngulangi paling nak mana nih jolo sini nih roja majamata usaha tak aja negati ngerang usahakan hadirin sekalian fokus kepada la ilaha illallah pengantar tidur yang terbaik adalah la ilaha illallah jadikan la ilaha illallah sebagai pengantar tidur kita jamaah dimuliakan Allah insya Allah ya kutulip pakai la ilaha illallah matindro namu digaga tolalangaki namu digaga natta digala kita sila surat tak ketika kita sekarat kita mampu ucapkan la ilaha illallah. Terakhir saya ingin sampaikan kepada jamaah tabe engkagam masalah paham wah makanya cara mana ustaz sih 2 minak kilorang ifake 1 salawat yang kedua zikir nabi isbat la ilaha illallah man rasa no ya kuli suka matu bolaku na panna turi baca radam pangika tak ada baik gaya amo pek ko batimu masalawat namo pek ko batimu zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha ya ko demas sempajang degaga jadi intina okkoi sempajangnya ya ko makanja isam pajata naraji kimak birjama tabi ya ko raji ki mas sempajang raji ki mak berjama mu tambaye dua mu pamegeni salawatmu mu pamegeni la ilaha illallah iko na tahu salama rilino lebih pasarimun rina pun Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kami sampaikan malam ini berkah jamaah dimuliakan Allah. Mohon maaf sengaja kami membawakan cara memoli lain dari yang lain. Kenapa? Karena sudah ribuan kali kita datangi peringatan Maulid Rasulullah SAW dan pembahasannya ternyata itu terus jamaah dimuliakan Allah. Makanya kami malam ini tampil beda dengan membahas seperti dan ini modal bagi kita semua untuk kehidupan dunia menuju kehidupan kekal abadi. Sering Allah subhanahu wa ta'ala. Segala kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari pribadi yang berbicara. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh jamaah yang sedianya mengikuti ceramah kami sampai selesai, terkhusus panitia yang telah digerakkan hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengundang kami secara mendadak. Jadi mendadak minyak ya undang aku jamaah dimuliakan Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini bukan yang terakhir Bapak Ibu. Sehingga Kak Rimulaweni ubali singa toki bapak ibu rigili tinroku singa kak kasih si mata jarum ubali singa toki si pupuran lino. Kita tutup bersama baca doa kifaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdi subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.